untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Selamat siang Pak Lekul. Ya, selamat siang Mbak Bubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya Pak Lekul sebentar, nggak apa-apa gitu. Ya tidak apa ya, kalau itu bermanfaat juga. Ya, sehat nih Pak. Alhamdulillah. Begini Pak Lekul, hari ini saya mau sedikit berbincang-bincang terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang selama ini Bapak laksanakan begitu sebagai kepala sekolah. Nah, Pak Lekul di sini yang ingin saya tanyakan, pernah nggak sih Pak Lekul menemukan suatu peristiwa atau kasus di mana di dalamnya itu mengandung dilema etika, begitu? Apakah pernah menemuinya Pak? Ya banyak sekali lah. Ya. Tentunya untuk kita identifikasi dilema etika bisa terjadi di saat-saat tertentu di dalam kondisi yang menyangkut guru maupun yang menyangkut kegiatan sekolah. Pasti akan ada dilema etika itu. Mungkin nanti kami bisa memberikan contoh ya. Dan dilema etika bagi guru yang sudah masa misalnya tugasnya itu kurang 10 tahun tentu akan berbeda dengan dilema etika yang mungkin terkait dengan guru-guru yang masa kerjanya masih 5 atau sampai 10 tahun. Oh begitu ya Pak ya. Kemudian selama ini Bapak bagaimana cara untuk mengidentifikasi suatu kasus itu merupakan kasus dilema etika atau merupakan bujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Iya, kita begini. Untuk ada memang wajib kita identifikasi apakah itu bujukan moral atau itu dilema etika, karena penanganannya kan jelas berbeda. Artinya kita harus identifikasi. Yang menyangkut pertama tentu adalah peraturan perundang-undangan, kemudian etika moral yang menyangkut bagaimana seorang guru, bagaimana lembaga pendidikan seharusnya bagaimana, kemudian yang menyangkut sosial kemasyarakatan bagaimana ya, dan disitulah kita identifikasi bagaimana masuk di antara batas yang satu apakah itu. Kemudian apa nih Pak yang membedakan antara dilema etika dengan bujukan moral? Bagaimana Pak Lekul membedakannya? Yang kita bedakan tadi, jadi antara kebijakan kan tentu ada kebijakan yang sedikit tidak melanggar hukum tetapi melanggar yang lain, melanggar etika yang lain. Tetapi kalau itu tidak laksanakan, kita akan kerugian atau tidak dapat melaksanakan tugas. Kemudian kalau kita identifikasi tentu harus ada contoh-contoh yang bisa konkret. Nah nanti kalau misalnya itu contoh kami akan memberikan. Oh gitu. Nah Pak, saya pengen tahu contoh nyata dari kasus dilema etika yang selama ini pernah dialami oleh Pak Solikul. Satu saja bisa diberikan kepada kami. Misalnya di saat guru-guru muda yang masih energik energik dalam melatih siswa untuk meraih prestasi bagi SD-nya, itu tentu dengan ekstrim ya. Saya katakan harus melatih siswa kita. Tapi kadang melatih siswa yang berlebihan dari 1 atau 2 atau 5 anak itu, kita kadang-kadang sampai lupa bahwa kita mempunyai tugas yang tetap, yaitu pembelajaran di dalam kelas bagi siswa. Disitulah contoh-contoh yang ada. Maka kami tentu guru mempunyai siasat atau pendekatan, punya metode yang sudah kita pahami secara bersama-sama. Bagaimana siswa yang ada di dalam kelas itu diberi tugas, ada mungkin dengan metode bagaimana pemberian tugas atau ada proyek yang lain. Kemudian kita tetap melatih. Kalau misalnya melatih terlalu banyak waktu, kita bisa menggunakan mensiasati dengan meminta bantuan pada guru yang lain yang sedang tidak dalam
waktu jam pembelajaran, atau mungkin menggunakan teman-teman atau rekan di atasnya, kelas di atasnya yang pernah mengalami lomba yang serupa. Begitu. Pak Soikul, nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Soikul dalam menjalankan pengambilan suatu keputusan di mana di dalamnya itu ada dilema etika yang sama-sama benar dan patut untuk keduanya diperjuangkan, begitu Pak? Bagaimana cara mengambil Di situ keputusan? semuanya akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan mengganggu. Misalnya tadi proses pelatihan tetap berjalan dan kita memperoleh hasil yang terbaik, tapi tidak mengabaikan tugas itu sehingga ada pemerataan. Kita bisa jadi pelatihan itu di depan teman-teman yang lain, teman yang ada di ruangan kelas itu, sehingga apa? Yang satu menjadi aktivitas untuk melihat temannya atau pemeran gitu ya. Nah, kita bermain peran ya, karena Yeah. itu ada pelatihan misalnya yang drama atau yang lain. Disitulah ada pembelajaran tentang kepada anak-anak yang lain bagaimana menulis apa yang diceritakan temannya, diperankan temannya itu ditulis disinilah akan berjalan dengan baik. Langkah-langkah atau prosedur apa yang dilakukan oleh Pak Soikul untuk mengambil suatu kebijakan kasus dilema etika selama ini? Ya, tadi identifikasi masalah. Jadi masalah guru yang baru mungkin sedikit banyak ya serupa, tapi proses penyelesaiannya tentu akan beda. Yang pertama tentu kami memilih dulu mengawali 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali pendekatan formal. Baru kemudian kita pendekatan secara formal. Begitu. Selama ini Bapak menjadi kepala sekolah pasti tentu mengalami suatu tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Nah, Bapak bisa ceritakan kepada kami apa tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Ya begitu, sesuai tupoksi guru diberi pemahaman tentang tupoksi beliau, kemudian kepala sekolah memahami tupoksinya. Kemudian kita menyampaikan secara informal dulu, secara formal, kemudian mengidentifikasi masalah. Dan identifikasi masalah tidak hanya mungkin masalahnya tadi pada masalah serupa, tapi beda guru beda sifat, beda usia guru, perbedaan itu juga mempengaruhi sifat kedewasaan orang manusia seperti saya atau Pur atau cara penerimaannya ya Pak? Ya, cara penerimaannya mungkin saya cenderung memilih pendekatan informal dan mencari momen yang tepat, karena mungkin berbeda ya di saat apa ya, dilirik saja kepala sekolah harus memahami psikologi ya. Nah, itu jadi tantangan tersendiri ya Pak ya? Itu yang agak beda. Oh gitu. Tapi bisa terselesaikan ya Pak? Ya, alhamdulillah. Pak Soikul, setelah sekian tahun menjadi kepala sekolah, apakah Pak Soikul dalam pengambilan suatu kebijakan, pengambilan suatu keputusan itu harus memerlukan waktu dalam penyelesaiannya, atau bisa satu waktu itu atau di satu tempat itu bisa selesai Pak? Iya. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Yang penting begitu. Waktu tentu akan berjalan, cepat atau tidak cepatnya tergantung dari keduanya. Keduanya bagaimana menyelesaikannya. Misalnya ada keterbukaan kita tidak menganggap bahwa rekan guru atau bapak ibu guru yang lain itu anak buah, tapi rekan kerja. Dan keberhasilan itu adalah menjadi keberhasilan bersama, bukan keberhasilan kepala sekolah kan. Dan itu menjadi nilai tersendiri, menjadi kesenangan tersendiri, menjadi ada tantangan itu sebenarnya ya alhamdulillah ada dilema itu justru akan meninggikan kualitas kita, kedewasaan kita, kedewasaan antara guru dan kedewasaan berpikir atau keduanya. Pak Soikul, menarik sekali pembicaraan siang hari ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Bapak selama ini apakah ada satu faktor yang mempermudah Pak Soikul dalam pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan gitu? Iya, tentu ada. Ya,
sikap individu, dan tentu sikap individu itu kan kita tidak boleh menyalahkan guru atau individu lain, tidak boleh. Tapi justru kita yang kita bangun adalah individu kita dulu. Nah, tapi melalui proses, hanya kadang-kadang kan tentu ada benturan. Yang satu menginginkan proses ini selesai cepat, ya, tetapi tidak mungkin kita secepat membalikkan tangan. Ada proses pendekatan berbeda dengan kita mengganti knalpot. Kita beli baru, kita yang knalpot rusak kita buang, kan membangun manusia tidak seperti itu. Disitulah memerlukan waktu. Dari semua yang disampaikan oleh Pak Soliko tadi terkait dengan pengambilan kebijakan kasus yang memiliki dilema etika, pembelajaran apa yang dapat diambil oleh Pak Soliko selama pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika selama ini? Ya, disitulah kita akan menemukan sebuah kebenaran antara mirip-mirip, namun kita mencari yang mungkin manfaatnya lebih besar. Kalau kebenaran yang sama itu tentu kita akan pilih, dan kita wajib memilih dari kemanfaatannya, nilai kemanfaatannya, baik kemanfaatan yang mendesak maupun kemanfaatan jangka panjang seterusnya. Berarti harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Dan tidak buru-buru. Dan gitu. itu begini, kalau guru itu sudah banyak memahami tentang bagaimana mengenal diri atau kepala sekolah mengenal diri, tentu ya dengan cepat dalam arti tidak gerusak-gerusu, ada cepat itu ada yang bermakna kesusu, ada cepat yang bermakna memang sudah diperhitungkan. Nah, itu bedanya. Alimun ya, seorang alim, guru itu kan mu'alim dulu kan namanya orang alim. Guru itu orang alim, kepala sekolah ya bagian dari guru, ya bagian dari orang alim. Tentu dalam menentukan sikap tidak gerusak-gerusu, tapi sudah tahu detail langkah itu benar menurut pemahaman pendekatan apa saja, pendekatan sesuai dengan karakter pendidikan kita, guru pendidik itu juga. Luar biasa. Terima kasih Pak Soliko, siang ini luar biasa pembicaraan kita terkait dengan sharing pengalamannya Pak Soliko ini dalam pengambilan kebijakan maupun pengambilan keputusan, sangat menambah wawasan saya. Semoga bermanfaat ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Silakan melanjutkan aktivitas. Sama-sama, semoga bermanfaat. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Gimana kabarnya Bu Nur? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Nunggu lama ya? Lumayan. Oh lumayan ya sudah. Ya Bu Nur, mohon maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar, tadi telepon Bu Nur untuk sekedar berbincang, sharing. Bu Nur ini kan udah lama nih jadi kepala sekolah. Saya mau bertanya tentang kebijakan yang selama ini diambil oleh Bu Nur. Mau tanya nih, Bu Nur sudah berapa tahun ya jadi kepala sekolah ini? Sampai hari ini saya dianggap pertama kali di SD yang saya tempati ini tahun 2014 sampai tahun 2022, berarti sekiranya 8 tahun. 8 tahun 2 bulan ya. 8 tahun, tentunya ini bukan waktu yang singkat ya Bu Nur ya. Tentu saja Bu Nur sudah punya pengalaman yang banyak nih dalam pengambilan keputusan. Apalagi saya dengar Bu Nur ini termasuk salah satu kepala sekolah. Masa iya? Iya,
kan seperti itu. Agak seperti itu. Sangat menginspirasi. Nah Bu Nur, kali ini saya mau tanya nih, sejauh ini 8 tahun ini Bu Nur pernah tidak mendapatkan satu peristiwa atau satu kasus di mana Bu Nur itu merasa bimbang karena ada dua berkepentingan yang sama benarnya, atau menghadapi satu kasus yang mengandung dilema etika? Pernah tidak? Ya sekali. Banyak ya Bu Nur ya. Boleh deh berbagi satu saja peristiwa yang mengandung dilema etika yang pernah diselesaikan oleh Bu Nur. Biasanya itu terjadi dimulai berawal dari bu guru kelasnya. Nah, karena bu guru kelasnya mungkin tidak bisa mengatasi, lapor kepada saya selaku orangnya. Kasusnya karena ibu guru itu tidak bisa menyelesaikan, akhirnya kita konsultasi bagaimana caranya, terus tindak lanjutnya bagaimana untuk mengatasi sesuatu masalah. Boleh diceritakan peristiwanya itu apa Bu Nur? Secara apa detail, kasus itu seperti apa? Sebagian besar itu terutama di kelas 1 kendalanya banyak sekali. Apa itu Bu Nur? Ya karena anak-anak kelas 1 kan dia belajar di awal dari TK, dia masuk ke SD, mungkin dari TK masih ditungguin orang tuanya. Begitu masuk di SD, dia kurang siap untuk berpisah dengan orang tuanya. Tapi juga salah satunya tidak begitu banyak, ada salah satu yang sulit inginnya nempel dengan orang tua. Ya, Bu Nur, terima kasih nih tadi sudah memberikan gambaran contoh dari dilema etika ya. Tadi ada guru kelas 1 yang bingung karena anaknya ada yang belum mau ditinggal. Sedangkan jika dipaksa untuk ditinggal, maka psikis anak ini yang kena, begitu ya Bu. Itu yang jadi dilema ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan Bu Nur, selama ini Bu Nur jadi kepala sekolah, bagaimana cara Bu Nur mengidentifikasi suatu kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara mengidentifikasi? Saya mengidentifikasikan selama anak itu tidak melanggar hukum, itu termasuk dilema etika. Gitu. Nah, Bu Nur, tentu saja ini banyak kasus yang sudah ditemui oleh Bu Nur. Nah, sejauh ini bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Nur dalam menghadapi satu kasus dilema etika? Bagaimana cara penyelesaian? Misalnya kayak tadi ya Bu, yang apa? Yang di satu sisi guru ingin anaknya mandiri, tetapi di sisi lain guru juga menjaga psikis anak. Bagaimana cara Bu Nur untuk menyelesaikan masalah ini sejauh ini? Memberikan saran pada orang tuanya, diberitahukan, diberi nasihat supaya anak itu bisa ditinggalkan, dilepaskan di kelas, dan dia orang tuanya bisa keluar, tidak menunggu terus. Paling tidak orang tuanya komunikasi ya Bu ya. Ya, itu penting sekali. Kemudian setelah Bu Nur memberikan saran untuk orang tuanya bisa melepas anaknya begitu, kemudian bagaimana respon dari orang tuanya? Ya, dia akhirnya memahami kekurangannya, dan sedikit demi sedikit juga bisa. Anak itu juga diberi pengertian dari orang tuanya. Kita mendekati orang tuanya, orang tua dengan anaknya, dan dia memperlihatkan dengan teman-temannya. Itu contoh-contoh teman yang lain. Jadi akhirnya anak itu bisa meniru temannya yang sudah tidak ditunggu orang tuanya. Ya, berarti mau ya Bu, berarti sudah berhasil untuk dilepas sendiri. Nah, Bu Nur, selama menghadapi satu dilema etika, apakah Bu Nur memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah? Langkah-langkah atau prosedur yang Bu Nur terapkan selama ini bagaimana? Ya, pada intinya kasus itu terjadi di lingkup sekolah, kan tergantung penyelesaian itu tergantung gurunya masing-masing. Selagi ibu gurunya itu tidak bisa menyelesaikan masalah, bisa konsultasi dengan saya selaku orang Dikembalikan ke guru kelas. Saya memberi pengarahan,
Dan kalau memang guru bisa menerima saran saya dan bisa dilaksanakan, ya dilaksanakan. Tapi kalau Bu Guru itu tidak bisa melaksanakan saran dari saya, akhirnya saya yang terjun. Bu Nur, setelah Bu Nur sejauh ini banyak mendapatkan kasus-kasus dilema etika, hal-hal seperti apa yang Bu Nur anggap paling efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan dilema etika? Ya intinya saling berkomunikasi, membangun komunikasi antara wali murid, guru, dan kepala sekolah dan muridnya langsung. Jadi semua saling berkomunikasi. Itu tidak ada kesalahpahaman gitu ya. Betul. Bu Nur, pembicaraan kita siang hari ini sangat menarik. Kemudian pasti dalam pengambilan keputusan itu Bu Nur mendapatkan tantangan lainnya. Tantangan apa yang mengesankan atau sering dijumpai oleh Bu Nur dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Tantangan itu kalau suatu saat orang tua yang tidak mengerti, itu yang paling berat. Kadang itu banyak sekali orang tua yang tidak menerima, dia punya keputusan sendiri, tapi pada akhirnya kita sedikit demi sedikit memberi arahan, masukan yang biar orang tua itu memberi pikiran, oh akhirnya biar gini. Jadi memberikan pandangan-pandangan yang lain bisa untuk anak itu menjadi yang baik, lebih maju. Jadi tantangannya justru di mindsetnya si orang tua yang dia. Tapi Bu Nur dan guru tetap berusaha untuk meyakinkan orang tua. Bu Nur, ketika menghadapi suatu dilema, apakah Bu Nur bisa menyelesaikan masalah di satu waktu, di satu tempat itu, atau membutuhkan jadwal atau membutuhkan waktu beberapa hari atau waktu beberapa minggu untuk menyelesaikannya? Itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya pada saat itu lebih mudah dan bisa ditindak saat itu juga, ya kita laksanakan saat ini juga harus selesai. Kalau mungkin kasusnya, kita lihat kasusnya dulu. Kalau berat mungkin kita. Berarti dilihat kasusnya dulu, kalau memang bisa diselesaikan saat itu juga, Bu Nur akan diselesaikan. Tetapi kalau memang perlu untuk komunikasi, perlu untuk hubungan apapun itu, berarti butuh waktu. Luar biasa ya. Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Nah Bu Nur ini sosok kepala sekolah yang luar biasa ini. Nah Bu Nur, sejauh ini faktor apa atau apa sih yang bisa mempermudah Bu Nur dalam pengambilan keputusan? Apa yang membantu Bu Nur atau apa yang mempermudah atau faktor-faktor yang mempermudah Bu Nur dalam pengambilan keputusan? Bisa diceritakan? Nah itu satu, kita harus punya prinsip. Prinsip Ya, prinsip apa tujuan kita? Itu harus makanya setiap kita mengambil keputusan, kalau kita sudah punya prinsipnya dulu, nanti akan berjalan. Jadi harus punya prinsip ya. Salah satu cara untuk mempermudah adalah dari semua yang Bu Nur sampaikan tadi, apa pembelajaran yang bisa Bu Nur ambil dari pengambilan keputusan yang telah Bu Nur laksanakan sejauh ini? Kita harus berpikir positif thinking, artinya yang baik-baik kita terus gali terus, yang jelek-jelek kita pelajaran itu penting sekali, karena belajar itu kan dari waktu ke waktu sampai kita tua. Jadi berpikir positif gitu ya. Oke, Bu Nur, tidak terasa kita udah panas banget. Ya sudah, selamat menikmati hidayahnya. Bisa kita langsung sambung nanti lagi ya Bu Nur ya. Terima kasih, semoga ini memberikan pembelajaran untuk saya juga. Sampai jumpa lagi. Berikut ini adalah analisis dan refleksi hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, yaitu Bapak Solikul Hadi SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Dempet 1, dan kepada Bu Nur Handayani Zubaidah SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Kuwu 1.
Hal menarik yang muncul selama wawancara dengan dua pimpinan, yaitu Pak Solikul dan Ibu Nur Handayani adalah masing-masing memiliki cara pandang, teknik, dan strategi penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, ada yang masih mengganjal di benak saya jika dibandingkan dengan pengetahuan yang saya dapatkan terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Antara lain, yang pertama, keduanya belum mengetahui tentang 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang kedua, keduanya juga belum menerapkan secara lengkap 9 langkah pengujian keputusan. Dan yang ketiga, keduanya melakukan pengambilan keputusan atas dasar pemikiran sesuai keyakinan hati nurani masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pimpinan, ada sebuah persamaan yang menarik, yaitu keduanya memiliki tantangan yang sama yakni dalam menghadapi perbedaan karakteristik masing-masing individu, baik itu guru, murid, maupun orang tua. Beda karakter, beda pula perlakuan atau treatment dalam mengambil suatu keputusan. Namun, terdapat pula perbedaan di antara keduanya, yaitu terkait prosedur pengambilan keputusan serta trik atau faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan keduanya, ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, yakni Pak Solikul Hadi. Karena beliau menyatakan bahwa kita sebagai orang yang berilmu dalam pengambilan suatu keputusan tidak boleh tergesa-gesa, menyelesaikan secara kekeluargaan, membangun komunikasi sebagai wujud keterbukaan, menggunakan pendekatan informal dan persuasif, serta memilih suatu keputusan yang memiliki kebermanfaatan lebih, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang membedakan adalah Ibu Nur Handayani memiliki sudut pandang dan strategi yang berbeda. Beliau lebih mengutamakan komunikasi antara guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Beliau juga memberikan kesempatan kepada guru kelas untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri atas saran dari kepala sekolah. Jika sudah tidak mampu menemukan solusi, barulah Bu Nur selaku kepala sekolah turun tangan turut serta menyelesaikan suatu kasus dilema etika. Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika yaitu keduanya sepakat untuk membangun komunikasi, keterbukaan, tidak tergesa-gesa dalam membuat suatu keputusan, serta mengambil suatu keputusan yang memiliki kebermanfaatan lebih, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan karakteristik individu yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pimpinan, mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan melalui dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang telah diambil. Nah, setelah melakukan wawancara dengan dua pimpinan, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya. Hal yang akan saya lakukan tentu saja adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah sebagai atasan dan pemangku kepentingan tentang program-program yang terdapat dalam guru penggerak. Kemudian saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat saya tentang bagaimana proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga apa hal-hal baik yang terdapat dalam program guru penggerak. Saya juga akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya, di dalam kelas dan di lingkungan sekitar saya. Maka, langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah menganalisis kasus tersebut, apakah dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika harus membuat suatu keputusan antara benar atau salah. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika,
maka untuk mengambil suatu keputusan, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yang diantaranya adalah mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah, meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Selanjutnya, saya harus melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, serta melihat kembali keputusan, lantas merefleksikan. Langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya menghadapi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan baik dan efektif, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Apabila hari ini saya mengalami kasus dilema etika, maka langkah tersebut akan saya lakukan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi masukan dari rekan sejawat dapat kita jadikan sebagai pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang kita ambil. Apakah sudah tepat dan efektif atau belum? Menurut saya, yang menjadi pendamping atau teman diskusi dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tentu saja adalah kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua siswa atau komite, serta pengawas sekolah. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Guru bergerak, Indonesia maju. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku.